Gadis dengan panik mengeluarkan sakunya sebuah kotak bubuk hitam, lalu menuangkan semuanya ke panci sup. Setelah Hunter kembali, Prairie mengambil mangkuk di sebelahnya. Hunter makan 1 sendok. Mantap ya. Setelah makan beberapa sendok, Hunter merasa dirinya ada tidak biasa. Hello and welcome to San Antonio Queen of Soul, a member of the Fiesta San Antonio Commission. Serving for over 50 years is a non-political and 501c3 non-profit organization. Prairie sedikit aneh. Rupanya dia menuangkan obat tidur, mengapa dia memiliki reaksi seperti itu? Saat ini Hunter mengeluarkan sebuah stoples. Sebenarnya dia memiliki alergi parah terhadap saus tomat dalam sup. Hunter mencari epinefrin yang tersedia di rumah. Tapi karena sudah lama tidak terpakai, obatnya sudah hancur. Reaksi Hunter semakin intens. Dia meminta Prairie pergi ke kantor kebersihan untuk mengambil sebotol obat yang sudah jadi. Prairie berdiri tetapi tiba-tiba menyadari. Dia ingin dapat mengambil kesempatan sekali seumur hidup ini untuk menyelamatkan orang lain dan kemudian melarikan diri bersama. Jangan bodoh. Kamu tidak tahu kata sandi pintu, mereka semua terkunci di bawah, mereka akan mati kelaparan, pergi. Prairie pergi ke kantor kebersihan. Setelah membuka lemari es, Prairie menemukan ramuan itu. Sekaligus dia dengan tidak sengaja menemukan cincin Homer. Prairie ingin mengambilnya kembali, tetapi dia terpeleset dan menjatuhkan cincin itu ke dalam bak mandi. Setelah ketika Prairie mencari cincin, dengan tidak sengaja menemukan seorang wanita yang mati di dalamnya. Waktu sangat mendesak, Prairie mengumpulkan keberanian untuk mengaduk-aduk bak mandi. Sekarang Hunter merangkak masuk dari luar. Dia mengambil botol epinefrin dan menusuk tubuhnya sendiri. Setelah gejalanya mereda, dia menyarankan Prairie untuk tidak mencari barang-barang di bak mandi lagi. Ketika Prairie B kembali ruang bawah tanah, dia menemukan sebuah barang yang penting lain. Pintu di ruang bawah tanah terkunci dengan keras sekali lagi. Prairie mengeluarkan apa yang dia bawa kembali, yaitu kertas dan pena, dan bahkan cincin Homer. Ketika Hunter sedang menangani mayat, Prairie menyerahkan benda itu melalui lubang air ke Homer. Homer menulis surat bantuan untuk istrinya dan anaknya. Berharap melalui sumber surat bisa menemukan alamat tempat yang dia dipenjara. Tetapi ketika mereka mengembalikan surat itu, Prairie telah tergelincir. Surat itu mengikuti air dan melayang ke kamar lain. Scott bereaksi sangat cepat, tapi masih terlambat selangkahan. Pelampung penyelamat mereka hanyut begitu saja, hanyutkan harapan semua orang. Kisah terjadi pada kebesokan hari. Prairie membersihkan dapur seperti biasa. Sebelum Hunter menyuruhnya kembali ruang bawah tanah. Tiba-tiba Prairie bertanyanya tentang kematian wanita kemarin. Hunter berhenti di depan pintu ruang bawah tanah. Tepat ketika dia hendak menjelaskan sesuatu, tiba-tiba Prairie mengulurkan tangan dan mendorongnya ke bawah. Mengambil kesempatan ini, Prairie dengan cepat mengambil panci. Kemudian dia memecahkan pintu kaca dapur, melarikan diri dari jendela. Dia tidak berhenti berlari ke hutan, akhirnya dia berhenti di depan tebing. Ketika dia sedang berpikir apa yang dilakukan lanjut, tiba-tiba dipukul dari belakangnya oleh seseorang. Kurang tahu lewat berapa lama entah sampai berapa lama, Prairie bangun, tapi kali ini agak berbeda. Karena Prairie menyadari matanya tiba-tiba bisa melihat. Sebuah kejadian tak terduga membuatnya sadar akan hal itu. Sekali lagi di hidup ini, saya mati lagi. Prairie melihat di sekitar, kecuali dinding batu kosong. Dia melihat di tengah ada sebuah rumah kayu kecil. Prairie langsung menuju rumah itu. Di belakang pintu adalah tempat yang dia pernah datang. Dalam kegelapan yang berkelap-kelip itu adalah dunia yang cemerlang, Bunda Suci sedang menunggunya di dalam. Prairie perlahan-lahan mendekati Bunda Suci. Dia berbaring di pangkuan Bunda Suci, kali ini Bunda Suci masih meninggalkan Prairie untuk memilih. Untuk tinggal, atau kembali ke dunia lain. Jika Prairie memilih tinggal di tempat ini, dia bisa tinggal bersama dengan ayahnya. Jika memilih kembali, maka ayahnya adalah harga untuk kebangkitannya. Pada akhirnya Prairie tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri untuk melepaskan teman-teman labnya. Jadi antara ayahnya dan kebangkitan, dia dengan susah payah memilih kebangkitan. Bunda Suci melihat Prairie sudah belajar cara bagaimana berkorban dalam siksaan. Jadi dia menangkap seekor burung kecil dari danau. Bunda Suci bilang ini adalah benih cahaya. Hanya 5 orang yang bekerja sama dengan hati yang sama yang dapat menghidupkan kembali cahaya itu.
Hanya mampu memahami mode perjalanan yang belum pernah dilihat manusia. Gadis buta ini berada di ambang kematian, tetapi pada akhirnya tetap tidak bisa lepas dari tangan jahat. Prairie bangun untuk menemukan dirinya di dimensi lain. Dia membuat kesepakatan dengan Bunda Suci. Setelah Prairie kembali nyata, dia sekali lagi kembali ke kendali Hunter. Namun, matanya benar-benar cerah lagi, jadi Prairie bahkan lebih yakin. Kebangunan rohani yang dikatakan Bunda Suci adalah suatu bentuk perjalanan, katanya, benar-benar ada. Prairie tidak biarkan Hunter tahu tentang masalah matanya sudah cerah lagi. Hunter juga tidak mencela tindakannya melarikan diri. Dia hanya mengatakan dengan Prairie. Jantungnya baru berhenti berdetak selama 7 menit, telah mencapai keadaan mati. Setelah berkata, dia segera menyuntik obat ke tubuh Prairie. Saat tertidur lelap, makna tersembunyi Prairie secara bertahap terbangun. Setelah membuka mata Prairie seperti menyadari sesuatu. Dia mengatakan dengan rekannya. Cara kita melarikan diri dari tempat ini sebelumnya mungkin arah yang salah. Mungkin kita seharusnya tidak memikirkan cara keluar, tetapi lebih memikirkan cara masuk ke dalam lab. Meskipun dia mengatakan bahwa Hunter mengurung mereka, dia mempelajari eksperimen itu lebih dalam. Ingin mencoba saat hidup terhenti, cari cara untuk bangkit kembali. Prairie ingat kata dari Bunda Suci yang berkata dengannya. Kamu adalah putri air. Kami bukan tahanan, kami bukan kelinci percobaan. Kami bukan orang yang ditinggalkan atau dikutuk oleh Tuhan. 相信 Parry 觉得他脑子出了问题，直到 Parry 坦白出自己的经历，复明的双眼。 Kami adalah malaikat. Awalnya semua orang tidak percaya Prairie, merasa otaknya bermasalah. Sampai Prairie memberitahu mereka apa yang telah dia alami. Mata cerah adalah buktian paling penting. Tapi masalah menyusul. Setiap kali sebelum semua orang dikirim ke lab, Hunter menyemprotkan kabut. Menghirup kabut itu akan menyebabkan otak mereka kehilangan ingatan. Mereka sama sekali tidak tahu persis jenis eksperimen apa yang dilakukan Hunter. Sementara semua orang mengerjakan rencananya, Hunter tiba. Dia panggil Prairie keluar, membawa Prairie ke ruang kerja sederhana. Sementara Hunter tidak memperhatikan, Prairie melihat sekeliling ke peralatan eksperimental di sekitarnya. Kali ini, Hunter hanya tanya Prairie beberapa kalimat yang sederhana. Tapi Prairie sudah paham dengan jelas. Hunter berusaha mencari tahu kemana kesadarannya pergi dalam 7 menit dia meninggal. Setelah kembali, Prairie mengatakan dengan semua orang. Rencana tersebut harus segera dilaksanakan, karena berada di laboratorium tanpa akhir. Sampai 1 bulan kemudian, kamar Homer tiba-tiba turun kabut. Rencana mereka seperti ini. Prairie dan orang lain membelah ruangan, menghirup kabut sebanyak yang mereka bisa. Sejak itu, semoga jumlah kabut yang dihirup Homer tidak akan membuatnya kehilangan ingatan itu. Tapi bagaimanapun, ini pertama kalinya mencoba. 2 orang yang tidak membantu Homer berbagi berapa banyak, pingsan satu persatu. Tentu saja, tidak terkecuali Homer. Beberapa menit kemudian Hunter tiba. Bangunkan kematian.